Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agnia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyusunan anggaran bahan baku. Materi pertama, arti penting anggaran bahan baku. Dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan dalam satuan unit uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode tertentu atau dalam periode mendatang. Pengertian anggaran bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk proses produksi terdiri dari bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Dengan demikian, anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Tujuan anggaran bahan baku. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain: yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang terakhir, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Yang kedua, secara terperinci anggaran ini harus dicantumkan. Yang ketiga, jenis barang jadi yang dihasilkan. Yang keempat, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kelima, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keenam, standar penggunaan bahan baku. Yang terakhir, waktu penggunaan bahan baku. Standar penggunaan bahan atau SP adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu barang jadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebutuhan anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan baku untuk proses produksi yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam rangka mengetahui jumlah unit bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi. Selanjutnya, untuk menetapkan angka-angka standar ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, dengan cara yang mendasarkan diri pada data historis atau pengalaman dari periode yang lalu. Yang kedua, dengan cara yang berdasarkan diri pada penelitian-penelitian khusus di dalam pabrik atau dengan melihat angka penggunaan rata-rata yang ditentukan secara statistik. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan
dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar, akan mengakibatkan berbagai risiko. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mengakibatkan berbagai risiko, berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku. Selanjutnya, jumlah pembelian yang paling ekonomis. Economical order quantity. Hal yang perlu dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan, juga besarnya jumlah bahan baku setiap kali dilakukan pembelian, yang menimbulkan biaya paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku. Dalam EOQ ini dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel. Yang pertama, biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi pemesanannya, semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaliknya, biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah kuantitas bahan baku setiap kali pemesanan. Contohnya, biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pesanan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang disimpan. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan semakin besar pula. Contohnya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan, dan lain-lain. Lanjut pada materi selanjutnya. Waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, tidak cukup ditentukan jumlah bahan baku yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan baku harus dilakukan agar bahan baku itu dapat datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Bahan baku yang datang terlambat akan mengakibatkan terganggunya kelancaran proses produksi. Biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan karena keterlambatan datangnya bahan baku disebut stock out cost. Bahan mentah yang datangnya terlalu awal akan menimbulkan masalah pula. Harus disediakan tempat penyimpanan dan harus ditanggung pula biaya pemeliharaan ekstra. Biaya-biaya yang dikeluarkan karena bahan baku datang terlalu awal disebut extra carrying cost. Selanjutnya, dasar anggaran pembelian bahan baku. Telah diuraikan sebelumnya bahwa anggaran pembelian bahan baku dapat disusun apabila total kebutuhan bahan baku untuk satu periode telah ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut. Dalam anggaran pembelian bahan baku dicantumkan jenis bahan yang digunakan dalam proses produksi, jumlah yang harus dibeli, harga persatuan bahan mentah.
Nama saya Galian Dini Islam, NPM 2017-13129. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama kebijaksanaan FIFO dan yang kedua kebijaksanaan. Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi tergantung pada beberapa faktor seperti volume produksi selama satu periode waktu tertentu, volume bahan baku minimal yang disebut safety stock, besarnya pembelian yang ekonomis, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku, tingkat kecepatan bahan baku rusak. Persediaan besi. Yang pertama, persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Yang kedua, bahwa persediaan bahan besi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan saat dilakukannya pemesanan bahan baku atau reorder period. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan apakah selalu tepat pada waktunya atau tidak. Yang kedua, jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan. Yang ketiga, dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara tepat. Yang keempat, perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya ekstra karena kehabisan bahan baku. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan baku. Dalam anggaran persediaan bahan baku perlu diperinci hal-hal seperti berikut. Yang pertama, jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang tersisa sebagai persediaan. Yang ketiga, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Anggaran biaya bahan baku tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri, disebut anggaran bahan baku yang habis digunakan. Manfaat disusunnya anggaran bahan yang habis digunakan antara lain, yang pertama untuk keperluan produk costing, yaitu produk harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, untuk keperluan pengawasan penggunaan. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan perlu memperinci hal-hal berikut: jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk produksi, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi, jenis barang yang dihasilkan dan menggunakan bahan baku, waktu penggunaan bahan baku, fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pada anggaran-anggaran bahan baku seperti halnya anggaran produksi, anggaran kebutuhan bahan baku, persediaan bahan baku, dan pembelian bahan baku merupakan alat perencanaan bagi perusahaan. Contoh perhitungan seperti berikut. PT GM memproduksi satu jenis produk, yakni produk A. Untuk membuat produk A diperlukan bahan B dan bahan C. Berikut data-data selengkapnya. Pertama, rencana produksi untuk tahun 2015 yang diambil dari anggaran produksi. Berikut pada tabel. Dan pada tabel berikut ada standar penggunaan atau SP bahan baku dan standar user rate atau SUR seperti pada tabel berikut. Perkiraan harga bahan baku per unit. Harga bahan B Rp25 per unit, harga bahan C Rp50 per unit. Persediaan awal tahun 2015. Persediaan awal bahan B sama dengan 75 unit, persediaan awal bahan C sama dengan 15 unit. Rencana persediaan akhir bulan atau triwulan seperti pada tabel berikut. Yang diminta adalah berdasarkan data informasi di atas, buatlah anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Berikut jawabannya. Berdasarkan data-data yang ada, maka anggaran kebutuhan bahan baku untuk 20 XY maka sebagai berikut. PT GM anggaran kebutuhan bahan baku tahun 20 XY. Produk di kolom pertama produk dan waktu. Produknya A dan ke bawah adalah waktunya Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, rencana produksinya adalah produk A dan bahan B dan bahan C. Nah, SP adalah
standar pergunaan. Nah, SP-nya untuk bahan B itu 2. Jadi rencana produksi A untuk Januari 500. Jadi 2 dikali 500. Kebutuhan untuk bahan B adalah 1000. Dan kebutuhan untuk bahan C 3 dikali 500 adalah 1500. Dan ke bawah itu juga sama sampai ke jumlah dikalikan SP. Rencana produksi dikali SP. Maka setelah membuat anggaran kebutuhan bahan baku, dapat disusun anggaran pembelian bahan baku sebagai berikut. PTGM anggaran pembelian bahan baku tahun 20 XY. Yang kolom pertama bahan dan waktu. Bahan B dan bahan C waktunya sama Januari sampai triwulan 4. Kebutuhan bahan baku untuk produksi A. Nah, itu tadi kan dapat dihasilkan untuk produksi A 1000 untuk bahan baku B kan. Nah, persediaan akhirnya B 100. A ditambah 100 sama dengan 1100 sama dengan C. Nah, C itu jumlah kebutuhan kotor. Terus dikurangi persediaan awal yang Januari ini sama dengan 75. Jadi 1100 dikurangi 75 sama dengan unitnya 1025. Nah, harganya untuk barang B 25. Jadi unit dikali harga Rp25, 1000 dikali 1025 dikali 25 sama dengan 25.625. Dan seterusnya sama seperti itu ke bawah sampai ke jumlah 1 tahun. Terima kasih, sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.